Backpacker anti-mainstream. Sebenarnya saya tidak terlalu clear dengan istilah ini. Apa? Maksudnya melakukan perjalanan miskin dengan cara yang tidak biasa. Kalau benar-benar ingin kembali ke definisi, hampir tiap backpacker itu sebenarnya anti-mainstream. Lalu kenapa harus ada istilah anti-mainstream? Dugaan terkuat saya, sebab belakangan backpacking sudah menjadi lifestyle. Semua orang merasa ingin, bahkan sudah jadi backpacker. Di antara tips how to travel abroad yang cukup ampuh adalah menabung. Ini yang saya lakukan pada waktu itu. Destinasinya Kamboja, Thailand. Durasi perjalanan 1 bulan. Uang yang terkumpul kurang lebih 3 juta berangkat. Pesawat dari Pontianak terbang ke Kuala Lumpur. Landing sore hari, pesawat berikutnya pukul 5 pagi keesokan harinya menuju Phnom Penh, Kamboja. Waktu itu saya tidak minat keliling kota Kuala Lumpur. Minat saya adalah hanya di dalam bandara saja, Kuala Lumpur International Airport. Jika lelah, istirahat. Jika lapar dan dahaga, makan dan minum. Jika ngantuk, tidur. Jika kebelet, ya ke toilet. Semua itu saya lakukan di bandara sepanjang sore, malam, dan dini hari. Pagi hari tiba di Phnom Penh, Kamboja, kota yang lumayan sibuk untuk negara miskin seperti Kamboja. Maklumlah, ibu kota, di mana-mana juga begitu. Ibu kota kemewahan dengan mudah bisa diindra. Nanti kalau sudah melewati batas kota, kemiskinan merata-rata, ketimpangan sosial di mana-mana. Ciri khas negara yang mengemban ideologi kapitalis, ya begitu itu. Tidak usah heran. Oh ya, untuk diketahui saja agar tidak salah persepsi, dalam pertualangan ini, bekal di kepala saya adalah pluralisme, bahwa semua orang sama, kemajemukan harus dijunjung tinggi, hak individu dilindungi, tak boleh rasis, tak boleh membedakan manusia satu dengan lainnya. Urusan ketuhanan adalah urusan masing-masing yang dilindungi oleh hukum. Kita tidak boleh ikut campur. Paham pluralisme inilah yang kemudian menghadirkan dunia baru. Dunia modern yang demokratis. Dunia yang dipuja-puja berbagai kalangan manusia. Pun bagi para traveler. Pluralisme telah membuat mereka bisa diterima dimanapun berada. Kita harus punya sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. Yang diperlukan adalah sikap tidak saling mengganggu. Setidaknya itu yang ada di kepala saya pada waktu itu. Menjelma sebagai sebuah pemahaman. Kurang lebih 2 pekan di Phnom Penh, perjalanan saya lanjutkan ke kota Siem Reap. Kendaraan yang dipilih adalah sleeper bus. 8 jam perjalanan malam hari. Tak ada kursi bagi penumpang, yang ada hanya kasur. Bus disetting menjadi 2 lantai. Masing-masing bilik cukup untuk 2 orang dewasa. Saya masuk ke bilik saya setelah diantar kondektur. Di sebelah saya terbaring seorang lelaki berbadan besar, berjenggot lebar, berkulit putih, orang barat. Kami saling sapa, dia terlihat cukup ramah. Bahasa Inggrisnya bagus. Pertanyaan umum bagi para pejalan yang pertama kali jumpa adalah, "Where do you come from?" Lelaki itu menjawab, "Dari Israel." Dia bertanya kepada saya dari mana berasal. Saya jawab, "Dari Indonesia." Ini adalah pengalaman pertama saya bertemu dengan orang Israel. Orangnya ramah. Kenapa orang seramah ini dibenci jutaan manusia di Indonesia? Apa salahnya? Apa salah menjadi seorang Israel? Pikir saya pada waktu itu. Saya berniat untuk make friend dengannya. Setelah jawaban dari negara Indonesia yang saya ucapkan, saya sudah siap dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana perjalanannya? Sudah kemana saja? Suka dengan Kamboja? Sebelum dari Kamboja, dari mana saja? Nanti mau kemana? What do you think about Cambodian beer? Tapi seluruh list pertanyaan itu tak pernah terlontar. Setelah saya menjawab Indonesia, lelaki tinggi besar itu kemudian membalikkan punggungnya menghadap jendela, membelakangi saya. Begitu terus selama 8 jam perjalanan. Bahkan setelah bus tiba, tidak diliriknya saya. Kenapa? Apa salah menjadi seorang Indonesia? Apa karena di Indonesia banyak Muslim? Katanya pluralisme. Ini bagaimana sih konsepnya? Teman, ini pengalaman lama tentang berharganya sebuah persepsi, sebuah pemahaman. Salah pemahaman, salah pula perilaku. Yang repot adalah semua perilaku itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertaubat dan berada pada pemahaman yang benar. Tentang pluralisme, ampuni dosa-dosa hamba di masa itu, ya Allah. Siem Reap dan kebiadaban kapitalisme. Siem Reap adalah kota kecil, bahkan sangat kecil, tapi Angkor Wat membuatnya populer. Bagi sebagian orang, Angkor Wat adalah sejarah, maka perlu untuk ke sana. Sebagian yang lain bilang Angkor Wat tempat yang indah, rugi kalau tidak ke sana.
Dulu pernah ada film Hollywood syuting di Angkor Wat. Berbagai alasan, bahkan tak sedikit orang pergi ke Angkor Wat tanpa alasan, just flow. Kenapa begitu? Apalagi kalau bukan rekayasa kapitalisme. Angkor Wat sudah menjadi industri wisata yang tak hanya mengundang para traveler, tapi juga mengubah warna Siem Reap, hotel, restoran, bar, prostitusi, alkohol. Kalau sudah ke Siem Reap, maka wajib ke kawasan Pub Street. Sudah hafal dengan model begini? Ya, ketika pagi, siang, sore para traveler dari berbagai belahan dunia lelah dengan betapa luasnya Angkor Wat, malam harinya mereka dimanjakan oleh Pub Street. Ini adalah kawasan tempat kafe, hotel, bar, diskotik berada. Apa saja tersedia. Seperti yang sudah diduga dan juga terjadi di mana-mana tempat, orang-orang Khmer, masyarakat lokal hanya bisa pasrah menjadi pelayan restoran, pelayan hotel, pelayan kafe, pelayan nafsu para wisatawan. Suatu hari, seorang aktivis sosial dari Australia mengajak saya minum di salah satu kafe di Pub Street. Katanya ini adalah tempat orang-orang terkaya di Siem Reap berkumpul. Mereka mudah dikenali sebab jumlahnya tak banyak. Orang-orang kaya ini berinteraksi dengan para ekspatriat barat. Di siang hari, kawasan Pub Street sepi dari hingar-bingar. Lampu warna-warni digantikan cahaya matahari. Tak jauh dari sini ada pasar. Mudah kita jumpai pengemis, orang-orang berwajah putus asa, gerombolan supir tuk-tuk menunggu penumpang, serta aktivitas masyarakat yang harus pontang-panting berkelahi dengan nasib melarat. Di waktu lain, aktivis Australia yang saya kenal ini membawa saya pergi keluar Siem Reap sedikit saja, kurang lebih 30 menit dengan sepeda motor. Kami ke rumah seorang warga Khmer. Seorang ibu dengan banyak anak bekerja sebagai pembantu di Siem Reap dengan gaji $1 per hari. Di rumahnya tidak ada toilet. Rumah tetangganya tidak ada toilet. Lantas bagaimana kalau kebelet? Solusinya ambil linggis atau cangkul, pergi ke tanah lapang, toleh kiri, toleh kanan, lalu gali. Fakta ini tak perlu diceritakan terus-menerus sebab memang seperti itulah watak dari kapitalisme. Ideologi ini jahat. Konsep kesejahteraan yang mereka usung sudah sejak mula hanya berlaku bagi sebagian sangat kecil sekali populasi manusia. Sisanya sengsara. Pertanyaannya, memangnya ada ideologi yang tak sejahat kapitalisme? Bukankah sudah hukum alam kalau ada kaya, ada miskin, ada bahagia, ada sengsara? Benar, ini hukum alam. Tapi membuatnya menjadi sistemik, ini namanya biadab.